Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejalah yang kudus, Engkau sejalah Tuhan, Engkau sejalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu.
dengan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih-Mu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Doa hari ini. Allah Maha Kuasa yang pada hari Pentakosta telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada rasul-rasul dengan tiupan angin dari surga dan dalam nyala api, memenuhi mereka dengan sukacita dan keberanian untuk memberitakan Injil. Utuskanlah kami keluar di dalam kuasa Roh itu dan untuk membawa semua orang kepada api kasih-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 21 ayat 15 hingga 19. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus.
Injil Yohanes 21 ayat 15 hingga 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulur tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Pembacaan pertama dipetik daripada kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga 30. Bilangan pasal 11 ayat 24 hingga 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, "Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan." Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami, Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi satu pengajaran penting bagi hidup kami sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Ajarlah kami, Tuhan. Biarlah apa yang kami akan mendengar, melihat, dan menerima dengan iman yang Engkau berikan, kami dapat mempraktikkan semua ini dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita telah sampai di penghujungnya di Injil Yohanes. Dalam beberapa bulan yang kami telah melihat bersama-sama di Injil Yohanes, dan khususnya kita telah belajar bagaimana menjadi seorang murid kepada Tuhan Yesus. Khususnya untuk hari ini, Yohanes pasal 21 dengan tajuk ini, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah soalan yang telah dilemparkan daripada Yesus kepada Petrus. Adakah engkau mengasihi aku? Jadi hari ini kita akan lihat daripada sini, apakah hubungannya antara Yohanes ke kisah para rasul. Ya, kalau kita lihat daripada apa yang dipikirkan oleh Yohanes pada akhir ataupun bab yang terakhir ini,
Dia ingin mengajar kita hubungannya Kristus yang bangkit dengan kita. Selama 40 hari setelah Yesus dibangkitkan, sampainya dengan waktunya kenaikannya, di mana kita telah melihat dia telah muncul beberapa kali kepada orang yang tertentu di tempat yang tertentu dan ikutnya waktu mengikut kehendak dia. Ya, jadi di sini kita akan mau lihat apakah maksud itu. Kenapa Yesus mau gunakan 40 hari untuk menampakkan dirinya di hadapan muridnya ataupun orang-orang yang lain. Jadi kita lihat di sini bahwa saya percaya itu adalah satu persiapan bagi murid dan untuk mendengarnya. Dari sana persiapannya untuk menghadapi pelayanan masa depan mereka. Jadi di sini kita mau belajar bersama-sama apakah yang kita harus buat sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi, yang pertama adalah kita akan mentaatinya. Dari ayat dari pasal 21 ayat 6 hingga 8, maka kata Yesus kepada mereka, terbaganglah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebakkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi kerana banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu kerana mereka tidak jauh dari darat, kira-kiranya 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi boleh lihat di sini adalah tentang satu ketaatan. Waktu Yesus suruh mereka terbaganglah jalannya, mereka dengan taat mereka melakukannya, dan waktu mereka melebarkan jalannya itu mereka dapat menangkap ikan. Okay? Jadi kita boleh lihat di sini satu keadaan yang telah berubah berbanding dengan yang pertama. Okay? Sebab keputusan daripada ketaatan itu. Yang pertama kalau kita lihat di Lukas pasal 5 ya. Lukas pasal 5 ayat 4 hingga 11. Ayat keempat. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbaganglah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi kerana engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungguh di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, kerana aku ini seorang berdosa. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dan dia takjub dengan kerana banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus dan yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita boleh lihat di sini satu ketaatan yang dulu adalah ketaatan mulai daripada waktunya mereka sebelum menjadi murid. Hanya itu waktu Simon melihat, dia bilang, saya ini orang yang berdosa. Ya? Tapi keduanya di Yohanes pasal 21 kali ini, Petrus waktu dia tahu dia adalah Tuhan, dia langsung menghadap ke tempatnya. Jadi kita boleh lihat di sini satu perubahan. Tapi ketaatan itu telah membawa murid dari
seorang nelayan menjadi seorang murid yang siap taat kepada Tuhan. Ini salah satu karakter yang sangat penting untuk kita lihat. Sebab kedua-duanya menunjukkan bahawa murid itu tidak dapat buat apa-apa walaupun mereka sudah biasa. Adapun itu memang karunia mereka untuk menangkap ikan, ya. Jadi waktu Petrus saya percaya dia taat juga, ya. Taat kepada Maria, sebab Yesus yang manggil Maria pergi beritakan kepada saudaraku. Masih ingat khotbah yang minggu lalu? Berita kepada saudaraku suruh mereka ke Galilea. Jadi mereka ni taat sampainya di tasik ataupun laut Galilea itu. Mereka tunggu, kemungkinan besar mereka akan bosankah ataupun cuba menghabiskan waktu itu kah, sementara mereka sedang menunggu Yesus. Jadi di sini kita boleh lihat nelayan ni tidak biasa untuk malas, ya. Mereka sentiasa mau buat kerja. Itulah salah satu sebabnya saya percaya Yesus memanggil nelayan. Jadi kali ini kita boleh lihat waktunya Yesus memanggil, suruh mereka terbangkan caranya ke bahagian kanan, ya. Itu bermaksud apa yang sudah biasa mereka lakukan mungkin sebelah kiri saja, ataupun mereka anggap kawasan yang telah ada ikan mereka telah cuba, tapi sepanjang malam kedua-duanya mereka tidak dapat ikan. Tapi waktu Yesus suruh dan mereka taat dan ikut kehendak, adapun arahan daripada Yesus, mereka melihat satu tangkapan yang besar. Ya, yang pertama itu sampai jala pun mau losak. Kedua ini adalah 153 ekor ikan. Jadi kita boleh lihat tanpa Yesus kita tidak dapat buat apa-apa. Hanya di dalam Yesus kita boleh melakukan yang di mana keputusan kita boleh lihat 0 berbanding 153. Itu luar biasa. Kalau kita taat, kita boleh percaya kita akan menjadi murid yang taat dan akan mengalami satu kelimpahan ataupun satu keputusan yang luar biasa sebab kita ikut cakapnya Tuhan. Amin. Adakah kita hanya akan belajar pengajaran ini dengan taat, ya? Apa yang Tuhan suruh. Saya suka waktu Petrus mengatakan ini. Dia bilang kami sudah cuba sepanjang malam, tapi dia bilang, Guru, setelah perpanjang malam kami bekerja keras, kami tidak dapat menangkap apa-apa, tetapi kerana Engkau yang menolongnya, saya akan melebarkan jalannya juga. Walaupun bukan sesuatu yang biasa dilakukan, tapi sebab Yesus yang suruh, kita taat dan melakukannya. Amin. Saya percaya ini satu pengajaran yang sangat penting untuk persiapan bagi murid menghadapi harinya Pentakosta, di mana Tuhan curahkan kuasa-Nya kepada mereka dan mereka mulai melayani Yesus dengan luar biasa. Amin. Poin yang kedua adalah tentang kita akan mengasihinya. Okay. Sebab dari Yohanes pasal 21 ayat 9 hingga 18. Di ayat 9 katakan ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahawa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita lihat di sini satu gambaran yang sangat istimewa, ya. Waktunya Yesus bertemu dengan muridnya ini, yang pertama mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Satu gambaran yang
di mana menunjukkan, kalau kita mau lihat secara simbolik ya, adalah di mana Yesus memberikan satu prinsip menjadi seorang menjala manusia, di mana ini segalanya sepekat adapun Tuhan akan menyediakan api arang, ikan dan roti. Peluang yang Tuhan akan pasti akan sediakan untuk kita, kami melakukan pelayanannya untuk menjadi seorang penjala manusia. Okay? Dan setelah itu, dia juga suruh mereka bawa ikan. Satu perkongsian. Dia sudah ada, tapi dia membiarkan kita ada satu peluangnya untuk membawa hasil yang kita dapat dan berikan kepada Tuhan. Kita juga melihat di sini bahwa waktu mereka ikut katanya Tuhan, mereka dapat tangkap ikan yang banyak, ya, 153 ekor. Yang seterusnya Yesus katakan, marilah dan sarapanlah. Itu satu jemputan kita untuk menghadiri jamuan itu, sarapan itu. Satu waktunya istirahat setelah petunggu rumus bekerja keras. Ya. Satu gambaran yang sangat indah untuk melihat sebagai seorang nelayan ataupun penjala manusia ini, Tuhan yang menyediakan. Ya. Tapi yang terpenting di sini adalah waktunya Yesus. Setelah sarapan itu, ayat 15. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini mulainya soalan yang pertama, Yesus tanya kepada Petrus. Dia tanya 3 soalan yang sangat pribadi kepada Petrus. Sebab ya, kita boleh lihat juga Petrus telah 3 kali mengingkari dia. Untuk memulihkan Petrus, bukan saja kembalikan dia sebagai seorang yang dapat mengikuti Yesus atau murid kepada Tuhan Yesus, tapi Yesus sudah sediakan Petrus tali menjadi seorang nelayan. Dia menjadi murid, lepas tu dia kembali untuk menjadi nelayan, dan sekarang Tuhan pulihkan dia dan mengubah dia menjadi seorang gembala. Soalannya pemula begini. 2 soalan yang pertama, Yesus tanya dia, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kasih, perkataan mengasihi itu yang Yesus pakai adalah agape. Kasih yang sanggup berkorban. Kasih yang sentiasa memberi prihatin kepada orang lain. Okay? Dia 2 kali dia tanya dia, seolah Yesus tanya Simon, adakah engkau agape aku daripada mereka ini? Apa maksud daripada mereka ini? Siapakah mereka itu? Adakah daripada perahunya, daripada pekerjaan nelayannya, ataupun yang lain? Tapi saya percaya adalah lebih daripada apa yang telah dia katakan. Pernah Petrus katakan, semua akan tinggalkan kamu, tapi saya akan sanggup mati untuk kamu. Itu yang pernah Petrus katakan. Saya percaya Yesus tanya dia sekali lagi, adakah kamu akan mengasihi aku lebih daripada ini? Sanggupkah dia akan korbankan diri kepada Tuhan Yesus? 2 kali Petrus menjawab. Dia dengan kataannya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Perkataan yang dia pakai adalah filio. Aku akan filio engkau. Filio itu kasihnya adalah kasih saudara antara saudara. Itu kasih yang bagus, tapi tidak sehebatnya kasihnya agape. Yeah? Yesus mau lihat dan meneguhkan Petrus supaya kasihnya itu tidak berhenti di filio, tapi dapat mencapainya kasih agape, okay, yang sanggup berkorban untuk Tuhan. Dan kali ketiga, Yesus gunakan perkataan yang sama daripada Petrus. Simon, adakah engkau filio aku? Petrus masih menjawab, ya benar Tuhan, engkau tahu saya filio kamu. 3 kali, waktu setelah Petrus menjawab, Tuhan katakan ini, gembalakanlah domba-dombaku. Dia mau Petrus bukannya hanya menjadi seorang nelayan, tapi menjadi seorang gembala untuk menjaga domba-dombanya.
Kalau dia dapat menunjukkan bahawa dia mengasihi Yesus, benar-benar mengasihi Yesus, pastinya apa yang Yesus akan pakai di dalam hidupnya Petrus adalah dia akan mengembalakan tumpah-tumpahnya Tuhan Yesus. Itu juga menunjukkan di ayat 18, Yesus kata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini telah menunjukkan satu nubuatan ataupun yang satu telah pasti akan terjadi kepada Petrus, di mana sebab pengembalaannya dalam pelayanannya ini, Petrus akhir akan mati bagi Tuhan Yesus. Dia mati disalib terbalik sebab dia tahu, tadi sejarah mengatakan dia tahu dia tidak layak seperti Yesus. Jadi dia minta sendiri di salibnya dengan terbalik. Ini pemulihan kepada Petrus. Kalau kita lihat tadi tulisannya, dari 1 Petrus pasal 5 ayat 2 hingga ayat keempat. Ini yang dikatakannya sendiri. Gembalakanlah kawanan domba Allah dan padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kerana mau menjadi keuntungan tetapi dengan berabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi kita boleh lihat di sini, dia sendiri tahu dia adalah seorang gembala. Petrus sebab kasihnya itu, dia telah diubah dan dipulihkan oleh Yesus. Dan dia telah menuju satunya jalan pelayanan yang luar biasa. Yang menjadikan dia bukan seorang nelayan, penjala ke manusia, seorang murid, tapi seorang gembala. Yang saya percaya dia menjadi seorang mengembala ataupun penginjil yang paling besar, yang paling hebat di antara yang lain. Saya mendorong kita semua mulakan ini dan biarkan Yesus tanya kita, adakah engkau filio, adakah engkau agape saya? Di manakah tahap kasih kita menjadi seorang murid kepada Tuhan Yesus? Amin. Terakhir adalah kita akan mengikutinya. Di Yohanes pasal 21 ayat 19, dan Yesus teruskan dalam kataannya kepada Petrus, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahawa bagaimana Petrus akan mati dan memulihkan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berbaling, dia melihat bahawa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi kepada dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kita boleh lihat di sini satu suruhan daripada arahan daripada Yesus, ikutlah aku. Itu yang sangat penting untuk kita lihat. Kalau kita mau terus menjadi seorang murid kepada Yesus, ini yang adalah satu, saya percaya, target ataupun tujuan dalam kehidupan kita. Ikut Yesus. Di sini memang kita boleh lihat, bukannya kita tidak perlu peduli kepada orang lain. Tapi kalau semuanya yang akan ikut Yesus,
dia tahu apa yang harus dilakukan menjadi sebagai seorang murid. Memang bukan urusan kita. Kalau itu terjadi kepada di gereja, alangkah baik kalau begitu. Sebab bagi seorang pastor, kita akan tugas kami hanya untuk mengingatkan, memberi sedikit dorongan supaya kita semua akan terus mengikut Yesus. Tidak perlu kita mengajar, menegur, bertunggu lumus, mau mengingatkan kita sebagai seorang murid. Tapi kalau kita semua ni tahunya sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus, kita mengikuti Dia. Kalau kita yang mengikuti Dia, kita akan cuba sedaya upaya kita untuk mengetahui siapakah yang kita ikut itu. Siapakah Tuhan Yesus? Kita akan belajar daripada firman-Nya. Kita akan cuba melakukan apa yang menyenangkan Dia. Kita akan cuba apa saja usahanya untuk kita memastikan kita ni masih dalam jalannya mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang sangat penting. Ikutlah aku menjadi satu kata yang sangat penting bagi kita semua. Amin. Memang seterusnya kita lihat di ayat 24. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahawa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang dibuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulisnya itu. Jadi itu menjadi satu penghabisan daripada Injil Yohanes. Yesus telah menyediakan satu sambungan daripada Yohanes ke bukunya Kisah Para Rasul. Melalui siapa? Melalui murid-murid ini. Dari apa yang terjadi di sini, lepasnya mereka teruskan dan mereka sampainya tempatnya di mana Yesus diangkat kembali, kenaikannya Tuhan Yesus. Dan setelah itu, mereka telah pergi ke Yerusalem untuk tunggu selama 10 hari dan datangnya Pentakosta, hari Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan kepada mereka. Itunya yang di mana satu persiapan. Yesus menyiapkan murid-murid ini. Siapakah yang taat kepada Dia? Siapakah yang mengasihi Dia? Siapakah yang akan mengikuti Dia? Penhabisnya ataupun hujungnya, Injil Yohanes telah menandakan mulanya cerita gereja Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 10 Lukas pasal 5 ayat 10, yang di bahagian B, kita mula, jangan takut, Yesus katakan kepada Simon, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka mengheret perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dari sana mereka telah ikut Yesus, tapi belum sempurna. Jalannya masih ikut selama 3 tahun. Lepas tu mereka menyaksikan Yesus disalib. Dari kematian tu mereka menyaksikan Yesus dibangkitkan. Dan sekarang mereka tetap ikut Yesus sampai mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Dan mereka sendiri telah pergi dan terus dan tunggu mengikut arahnya Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka dan satu perubahan terjadi. Jadi kita lihat dari sini habisnya buku ini, Petrus dan Yohanes yang pengikut yang serta yang lain mengikuti Yesus. Mereka telah menuju ke Kisah Para Rasul. Itu satu buku yang menceritakan curahan dari Roh Kudus Pentakosta dan memberi kuasa kepada mereka. Mereka menjadi saksi kepada Tuhan Yesus. Bagi orang, kalau bukan mereka percaya Yesus, diubah oleh Yesus, dipulihkan oleh Yesus, mereka ikut Yesus, saya rasa mereka masih menjadi seorang nelayan di Laut Galilea. Jadi
dunia pun tidak mungkin akan mendengar daripada murid-murid ini. Jadi kita boleh lihat di sini, setelah sarapan yang terakhir itu, ataupun satu jamuan, ataupun makan sama dengan Yesus yang kali terakhir itu yang pernah dicatat di sini. Lepas tu mereka telah pergi, diubah oleh Yesus, menerima kuasa, mengubah dunia. Jadi kita boleh lihat dari sini, dari seorang nelayan, mereka telah menjadi gembala. Dari seorang murid yang Yesus mengasihi, telah menjadi seorang penginjil. Dari sekumpulan yang kecil, orang yang percaya ataupun murid, saya akan katakan, akhirnya menjadi sebuah gereja. Luar biasa. Yesus Kristus masih dalam hidup kita hari ini. Dia mau mengubah kita. Dia di mana saja dia dapat melihat sesiapapun yang sanggup taat kepada kehendaknya, yang sanggup mengasihi dia daripada yang lain, dan sanggup mengikuti jalannya, dia akan mula mengubah. Transformasi akan terjadi. Dan apa yang hasilnya itu pasti yang dahsyat dan yang luar biasa. Kita semua ni masih dalam peluangnya dapat dipakai oleh Tuhan dalam caranya begini. Petrus dan Yohanes, kita boleh lihat setelah itu daripada buku-buku yang ataupun surat yang mereka tulis sendiri, kita jarang melihat Petrus dan Yohanes. Tapi engkau dan saya masih ada. Kita adalah di posisinya untuk siap dipakai oleh Tuhan. Satu tanggungjawab, satu kehormatan, di mana kita boleh berjaya kalau kita biarkan Yesus membuat transformasi di atas hidup kita. Itunya sebab hari Pentakosta sangat penting. Itu persiapan yang kita lihat di Injil, telah membawa muridnya menerima curahan kuasa itu. Hari ini kita harus buat yang sama. Satu pembaptisan, satu kepenuhan oleh Roh Kudus. Khotbah disampaikan, 3,000 percaya Yesus. Dan setelah itu makin bertambah, beribu-ribu, berjuta-juta, sampai hari ini. Dari Yudea, Samaria, Galilea, sampai ke ujung bumi. Itulah pentingnya. Biar hari ini, walaupun kita tidak ada satu kebaktian kebangunan rohani di gereja untuk melihat satu tumbangan tangan, tapi masih kita boleh tunggu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan curahkan kuasanya melalui Roh Kudus, memenuhi kita sekali lagi, membuat transformasi dalam hidup kita. Dan kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan. Siapa yang taat, siapa yang mengasihi, siapa yang ikut dia, pasti akan dipakai oleh Tuhan. Adakah Anda siap untuk dipakai oleh Tuhan? Amin. Saya berdoa, biarlah Injil ini yang kita telah melihat bersama-sama akan menjadi satu pegangan yang makin kuat, yang lebih kuat kepada hidup kita sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur sebab Engkau baik. Engkau telah memberi peluang untuk kami untuk meresponi panggilan-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau telah memanggil kami menjadi murid kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan terus tunjuk jalannya kepada kami. Kami siap untuk mentaati, mengasihi dan mengikuti Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Biar hari Pentakosta ini kami sekali lagi akan menyaksikan dan mengalami satu kepenuhan Roh Kudus yang akan teruskan transformasi dalam hidup kami. Kami serahkan semua ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kebaikan
aku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kepadaku, ku tak akan takut bahaya, sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihi. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu. Sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Mari kita mengakui iman kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa.
Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Pada ya Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk pemberian Roh Kudus kepada gereja awal. Kami berdoa agar kuasa yang sama akan dicurahkan ke atas kita, agar kita lebih bersemangat untuk bersaksi demi mengembangkan kerajaan Allah. Pemula dari Keke, Sabah, Malaysia, dan hingga sampai ke hujung bumi, agar semua dunia dan setiap umat akan mengenal Engkau, Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk diosis kami, berdoa agar semua gereja akan terus bersemangat menyaksikan tubuh Kristus dalam konteks di mana di pendalaman maupun di bandar. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, supaya kita semua merasa betapa besar kasih Tuhan Yesus, supaya kita akan sentiasa ada damai sukacita di dalam Engkau ya Bapa, agar semua bukan saja di pendalaman maupun di bandar, agar kami semua ya Tuhan mendapat kasih Engkau yang tidak perlu kami bayar dengan apa sekalipun Bapa di surga. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk negara kami ya Tuhan, negara kami Malaysia ya Bapa. Kami berdoa untuk kestabilan kerajaan semasa pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebenaran, keadilan, dan kasih semangat berkorban agar menguasai para pemimpin kami ya Tuhan, agar setiap pemimpin kami ya Tuhan diberikan kebijaksanaan daripada Engkau, di mana mereka memimpin negara kami Malaysia ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk menentang kejahatan dalam diri para pemimpin dan menyerahkan mereka kepada Tuhan yang akan mendisiplinkan mereka. Kami percaya Tuhan, karena di dalam Engkau ada kasih, supaya kasih itu ya Tuhan dipakai oleh mereka, setiap keadilan, setiap berkat yang mereka miliki untuk akan digunakan mereka untuk menjadi seorang pemimpin yang berdisiplin ya Bapa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa juga untuk barisan hadapan yang berjuang menentang dan mencegah peningkatan pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan membungkusi setiap barisan hadapan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, membungkusi mereka dengan darah kuasa-Mu dan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik. Bapa di surga, kami percaya Engkau yang sentiasa ada memerhati dan melihat ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga akan sentiasa memberkati setiap barisan hadapan kami ini dengan kesehatan dan setiap tenaga mereka ya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur seminta doa ini. Amin. Bapa di surga, Engkau telah berjanji untuk mendengarkan doa yang kami mohon dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Doa kami, terimalah dan penuhilah permohonan kami, bukan permohonan kami pada masa kejahilan kami atau kami layak dalam keberdosaan kami, melainkan seperti yang Engkau ketahui dan mengasihi kami dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah.
Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku mengesah kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Amin. Untuk kita menaikkan, membawa persembahan kita kepada Tuhan, memang waktu ini kita tidak dapat melakukannya, tapi saya dapat mendorong kita semua. Kalau anda mau memberi persembahan kepada Tuhan, ada 3 cara. Satu adalah membawa ke pejabat gereja pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat pada waktu pagi dari jam 8.30 hingga jam 12.30. Cara kedua adalah kalau anda mau transfer untuk ke akaun gereja, kami akan memberikan nombor akaun kepada anda dan kamu boleh melakukannya. Ketiga adalah kita tunggu sampai semua ini telah habis dan tampaknya kita kembali ke gereja, barulah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Ada patut memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Roh-Nya yang sama kami dipimpin ke dalam segala kebenaran dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil-Mu kepada segala negara dan untuk melayani Engkau sebagai imamat yang rajani. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat
dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu sama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air yang keruh, menurut peraturan-Mu, anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Walau demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil jawat serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Walau demikian, setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kesyukuran Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati
untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam nama Kristus. Amin. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.